Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Doa dan harapan saya, biarlah damai sejahtera Allah juga tinggal dalam setiap hati kita, untuk kita bisa beraktivitas di dalam Tuhan dan kita merasakan kehadirannya, kuasanya dan jamahannya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita. Biarlah Engkau memberkati para audiens kami dengan segala pergumulan mereka, dan yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang mengalami persoalan, Tuhan tolong persoalan usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan biar kami bertumbuh dalam firman-Mu sehingga kami dapat menikmati segala kebaikan dan keindahan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Roma 8 ayat 34 sampai dengan 39. Demikian bunyi firman Allah. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah lebih daripada pemenang, ya. Jadi kita ini lebih daripada pemenang. Oleh karena apa? Mengalirnya kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan setiap orang yang percaya, sehingga dia betul-betul mengalami transformasi dari dalam hati dan kehidupannya, sehingga dia menikmati kekuatan daripada Tuhan untuk mengalahkan segala perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa, dan godaan-godaan yang akan menghancurkan imannya. Karena itu Yesus yang sudah mati lalu kemudian bangkit dan menyatakan kuasa kebangkitannya bagi setiap orang. Nah, tema kita adalah lebih daripada pemenang. Mengapa Alkitab mengatakan kita lebih daripada pemenang? Alkitab mengatakan kita lebih daripada pemenang menurut Roma 8 ayat 34 sampai dengan 39, karena yang pertama, Yesus menjadi pembela dan penolong kita. Haleluya. Jadi kalau Yesus menjadi pembela kita, kita akan bisa menjadi lebih daripada pemenang. Artinya bahwa kekalahan sekecil apapun tidak ada kesempatan, karena kita memiliki penolong, memiliki pembela, yaitu Yesus Kristus yang betul-betul menguasai kehidupan kita, dan kuasa kebangkitannya, Dia yang telah mengalahkan maut, kuasa maut, dan mengambil kunci jurang maut dan kunci kerajaan neraka. Itu nanti bisa Anda baca dalam 1 Wahyu 1 ayat 18-19. Jadi kita sebagai orang percaya, kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya kita perlu
Yesus dalam hati kita untuk menguasai kita. Roh Kudus Bapa ada dalam kehidupan kita, sebagaimana firman Allah bahwa mereka atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus rela tinggal dalam setiap hati orang-orang yang menerima dan percaya akan kuasanya. Dan itulah sebabnya kalau Tuhan menjadi pembela kita, menjadi penolong kita, kita tidak akan terkalahkan. Tetapi kalau bukan Tuhan Yesus menjadi penolong atau pembela kita, maka kita akan manusia-manusia yang terkalahkan. Karena tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa setan. Dia sudah berpengalaman dari sejak zaman Adam. Dia sudah menjatuhkan Adam, dia pada saat Adam ada di Taman Eden. Tapi Adam membuatnya menjadi Taman Eden. Dunia ini sedang edan-edannya. Mengapa saya katakan sedang edan-edannya? Bayangkan, yang seharusnya begitu mudah untuk membagikan MBG, tapi membuat sulit. Kenapa saya katakan mudah? Karena kalau memang negara betul-betul mau memberikan yang terbaik bagi masyarakat, tinggal mengucurkan saja ke dana orang tua masing-masing. Sehingga dengan gizi uang itu dipantau memang dan memberikan laporan. Kan sekarang sudah zaman tinggal memberikan, ini loh makanan yang saya berikan kepada anak saya. Fotonya ada, gambarnya ada. Sehingga kita sebagai orang yang sebagai pengurus negara atau pemimpin di negara ini dapat memantau bahwa betul-betul bahwa gizi itu sampai kepada mereka. Tidak yang seperti sekarang yang diberikan 50.000 yang sampai kepada masyarakat cuma berapa? Dan coba yang 50.000 itu dikasih kepada masyarakat dengan baik, maka kesejahteraannya akan jauh lebih baik. Dan saya berharap kita bisa melihat bahwa hal-hal yang memang kadang-kala kita berpikir kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Harusnya yang sulit dipermudah, yang mudah ya lebih mudah lagi gitu. Bukan yang mudah dipersulit, yang sulit malah lagi dipersulit. Itu pola pemikiran yang salah. Dan bangsa ini kalau memang betul mengasihi masyarakatnya, memperhatikan gizi yang mahasiswa itu, masukkan aja ke rekeningnya dan pantau. Dan saya yakin dan percaya kita tidak perlu menghabiskan dana untuk beli mobil, beli motor, beli apa, membangun ini, membangun itu, menghabiskan anggaran. Dan sudah itu tidak ada lagi pertanggungjawaban, nggak tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Yang sudah banyak kali keracunan, yang sudah banyak kali makanan yang tidak sehat diberi, tidak ada sanksi. Karena apa? Ya, itu tadi. Pola pikir. Jadi kalau ingin menjadi pembela, menjadi penolong di bangsa ini, bagi anak-anak bangsa, tolonglah dengan baik. Yesus menolong kita dengan segala kemurahan. Dan kita tidak dibiarkannya untuk terikat dalam dosa. Kita ditolong untuk terlepas dari segala bentuk kuasa dosa. Sehingga kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terus yang kedua, Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Bahwa apakah yang dapat memisahkan kita? Ketelanjangan, penganiayaan, kesesakan, pedang, dan juga kelaparan, dan macam-macam. Tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Karena apa? Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan membela kita untuk kita tidak terpisah dengan Dia. Satu contoh, bagaimana jemaat Tuhan yang dipersekusi oleh Paulus pada waktu zamannya. Dia mendapat mandat, otoritas penuh, mengeksekusi orang-orang percaya tanpa dihukum. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Yang namanya sekte Tuhan, dia berhak untuk sepertinya dia aja Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Bahwa ketika niat jahat yang sudah membara dalam hidupnya, yang sudah membakar hati dan pikirannya, dan harus dilampiaskan dengan segala hawa nafsunya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bertemu dengan dia.
Dan Tuhan mengubah dia yang tadinya dari pembunuh menjadi orang yang mengasihi, yang tadinya penuh dengan kemarahan, sekarang dia penuh dengan kasih. Karena apa? Kasih Allah hadir dalam hidupnya, Yesus hadir dalam hidupnya, sehingga mengubah dia. Nah, Allah dalam Yesus Kristus sangat mengasihi kita, sebagaimana yang kita baca dalam Roma 8 ayat 34 sampai 39 tersebut. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita, baik penguasa, baik siapapun, baik kuasa di atas, di bawah, di bawah bumi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kuasa setan, kuasa hantu belau, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu terus hidup mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, hiduplah. Di manakah Tuhan mengasihi kita? Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, ayat 31 Yohanes 3 ayat 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah ingin membawa engkau kepada kehidupan yang kekal, supaya setiap kita menikmati indahnya hari ini dan indahnya di hari esok. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, Allah menjaga dan melindungi kita. Dalam peperangan rohani istilahnya, kita tidak punya kekuatan kewaspadaan tingkat tinggi, penjagaan tingkat tinggi, kita tidak punya. Tapi kalau kita datang menyerahkan diri kepada Yesus, Allah lah yang akan menjaga kita, Allah lah yang akan memelihara kita, Allah lah yang akan melindungi kita. Sehingga baik kuasa-kuasa yang tampak maupun yang tidak tampak itu akan dihancurkan. Apa kuasa yang tidak tampak itu? Saya pernah mengalami yang namanya kuasa yang tidak tampak itu. Satu kali lagi suatu tempat pelayanan jauh di Kalimantan saya, bahwa begitu kuatnya kuasa setan itu. Tapi apakah kita harus takut? Apakah kita harus takut? Enggak. Karena apa? Kita ada pelindung kita ada penjaga kita. Dan saya waktu masuk di pulau ini, seseorang mencoba mengirimkan sesuatu yang dari jarak jauh mungkin. Dan pada saat saya merasakan di tengah malam itu sesuatu yang sangat mengerikan, horor itu. Satu-satunya yang saya lakukan adalah turun dari tempat tidur saya bersujud di tempat tidur saya, dan saya berkata bahwa engkau pemeliharaku, bahwa engkau pelindungku, penjagaku. Aku tidak takut dengan segala apapun yang dikirimkan oleh orang. Dan tiba-tiba meledak di atas rumah saya. Saya sebenarnya tidak tahu apa itu. Tapi kemudian saya datang kepada orang yang biasa bermain itu. Lalu saya bilang begini, saya tadi malam begini-begini. Dia bilang, om pakai ilmu apa? Kalau om nggak ada ilmu, nggak mungkin om hidup. Pasti om punya ilmu. Saya kaget. Saya ingat bahwa saya punya. Apa om? Boleh nggak berguru? Saya punya Kristus. Om ada saja. Iya, dia yang menjaga saya, dia yang melindungi saya. Saya tidak ada punya apa-apa. Mungkin om ada punya huruf-huruf raja. Saya nggak tahu itu apa huruf-huruf raja. Tapi dia bilang sama saya, om mungkin punya huruf-huruf raja. Saya tidak ada. Saya sudah terbebas dari segala ikatan-ikatan okkultisme. Dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan saya tidak pernah takut terhadap kuasa apapun. Dan itu sebabnya, karena apa? Kita sudah menjanjikan kita lebih daripada pemenang. Cuma saya mau katakan, jangan coba-coba menyombongkan diri, jangan coba-coba tinggi hati, jangan coba-coba lepas dari Tuhan atau tidak terhubung dengan Dia. Kalau engkau tidak terhubung dengan Dia, melalui doa, melalui firman, melalui doa puasamu, dan lain sebagainya. Seperti yang pernah saya saksikan, ada ketika kain baru mengusir setan,
Dan kemudian dia sudah si Uman kemudian kumat lagi sampai dari jam 10 pagi, ya, kira belum mulai dalam jam 10 itu, belum mulai ibadah, dia sudah mulai kumat sampai jam 1 besoknya. Nah, sementara jemaat lagi ibadah pun dia kumat. Dan kemudian ya, kita usir dia keluar, kita usir, tapi orang ini tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pada waktu sudah tengah hari, saya mengatakan kepadanya, kalau engkau tidak mau menerima Yesus, terserah padamu. Kami tidak apa-apa, tetapi kami tidak ingin dilelahkan terus. Dan pada akhirnya dia menerima. Jadi yang mau saya katakan adalah ada seseorang di antara umat itu yang seperti anak Imam Skewa, mengusirnya dalam nama Yesus, tapi justru setan itu melawan dan mengatakan sesuatu. Engkau kan teman saya, engkau kan sahabat saya, engkau kan yang begini-begini. Dia cerita setan. Dan akhirnya dia pulang tanpa apa lagi, dia pulang, ya. Dan itulah sebabnya kalau kita ada bersama dengan Yesus, setan tidak bisa mendakwa kita, karena memang tugasnya setan itu mendakwa dan menuduh kita. Tetapi kalau kita ada di dalam Yesus, kita lebih daripada pemenang. Setan tidak akan berani mendakwa kita. Karena apa? Ada Yesus bersama dengan kita. Dan ketika saya mengusir setan, saya mengatakan, lihat mata saya. Kenapa saya katakan lihat mata saya? Karena dia bisa melihat. Kalau dia sudah tatap saya dengan mata melotot, dan saya melihat dengan jelas, dan saya menantang dia, dan kemudian apa yang terjadi? Kalau dia sudah tunduk, maka kita sudah mudah untuk mengusirnya. Karena apa? Kita sudah jadi pemenang saat menatap dia, dan dia tidak berani menatap kita, atau menatap kita hanya sesaat. Itu berarti dia telah takut. Tinggal kita memerintahkan dalam nama Yesus, dia pasti keluar. Percaya. Karena saya bukan 1, 2, 3 kali untuk melakukan puluhan kali. Dan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Karena apa? Tuhan sudah berkata kita lebih daripada pemenang. Karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Yesus, mengasihi Allah, mengasihi Roh Kudus dalam mengasihi firman dalam hidup kita. Sehingga Yesus yang menjadi pembela, penolong, Allah yang menjaga dan melindungi kita, dan juga Allah yang mengasihi kita akan tetap menjaga kita dan memelihara kita. Semoga kita betul-betul hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap menjadi orang-orang yang benar. Jangan pernah tidak terhubung dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami terhubung dengan Tuhan karena kami selalu akan menjadi apa yang Kau katakan, lebih daripada pemenang. Tetapi kalau kami tidak terhubung dengan Tuhan, kami adalah orang-orang yang dikalahkan hawa nafsu, daging, setan, dan lain sebagainya. Tapi karena kami orang-orang yang terhubung, kami selalu lebih daripada pemenang. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan percaya Tuhan mampu melawati engkau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu Yesus. Apapun sakit penyakit dan kelemahan mereka, engkau yang menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan, serahkan semua pergumulan kepada Tuhan, karena Alkitab mengatakan, malah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kalau engkau sedang mengalami beban berat, beri kepada Tuhan supaya engkau mendapat kelegaan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, dan nyatakan kuasamu, menyatakan mujizat, menyatakan pertolonganmu. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat pertolonganmu kepada mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan ingat Tuhan senantiasa menyertai engkau. Rasakan kehadirannya, rasakan penyertaannya. Kalau kita tidak rasakan penyertaannya, maka kita akan selalu mau berbuat sesuatu yang jahat dan nakal. Tapi kalau kita merasakan kehadirannya dalam penyertaannya dan kehadirannya dalam hidup kita, kita akan senantiasa memiliki rasa takut hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Mantap, mantap, mantap. Kalau Anda ingin berrelasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.